Hei, bajingan-bajingan dungu. Apa mata kalian itu hanya pajangan, hiasan saja? Hah? Aku perintahkan untuk merapikan kebun, bukan membabat habis semua tanaman hias kesayanganku. Teriakan yang memecah keheningan markas Brigade Infanteri Para Raider 17 di Cijantung, Jakarta Timur, itu menusuk tajam hingga ke koridor ruang Komandan Brigade. Kolonel Budi Santoso, dengan celana tempur yang berlepotan lumpur, menendang tulang kering dua sersan yang gemetar di hadapannya. Mereka hanya bisa menelan ringisan tertahan sambil terhuyung-huyung. Dengan tatapan dingin, Budi mendecakkan lidahnya. Sampai malam ini, kebun di belakang rumah dinas harus kembali sempurna seperti semula. Kalau tidak, lupakan cuti kalian selamanya. Otak kalian benar-benar sudah copot, ya? Cepat enyah dari sini. Setelah kedua sersan itu lari tunggang langgang, Kolonel Budi merebahkan tubuhnya di kursi kulit, menyalakan sebatang rokok dengan napas yang masih memburu. Uang haram dari hasil manipulasi anggaran makan prajurit sudah ia siapkan untuk pertemuan golf rahasia akhir pekan ini. Mengurangi jatah daging di piring prajurit dan menggantinya dengan bahan makanan berkualitas rendah memberikan keuntungan yang sangat menggiurkan. Di dalam benteng tertutup markas ini, ia percaya kekuasaannya mutlak, laksana dewa. Saat itulah, tanpa ketukan, pintu ruangannya didobrak kasar. Siapa itu? Beraninya masuk ruanganku tanpa izin. Budi hendak berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita dengan aura dingin yang menusuk tulang. Satu bintang emas berkilauan di atas pundak seragamnya yang dijahit sempurna. Dia adalah Brigadir Jenderal Kartika Rinjani, jenderal termuda di Angkatan Darat. Di belakangnya, barisan perwira dari Inspektorat Jenderal, Itjen, berdiri seperti bayangan, masing-masing memegang tumpukan berkas tebal. Kartika menatap Kolonel Budi dari atas ke bawah, lalu melangkah masuk dengan anggun. Suara hak sepatunya yang teratur terdengar seperti hitung mundur menuju kehancuran yang mengetuk jantung Budi. Ia berhenti tepat di depan meja Kolonel Budi dan membuka suara dengan nada yang tajam namun memesona. Hormat, sapanya singkat, namun mematikan. Kolonel Budi tergagap, mematikan rokoknya dan melompat dari kursi. Hormat, Jenderal. Saya sudah dengar akan ada inspeksi dari pusat, tapi tidak menyangka akan mendadak seperti ini. Dengan senyum penjilat, Budi mempersilakan Kartika duduk di kursi utama. Dalam hatinya, ia mencibir, dasar perempuan muda, beruntung saja dapat bintang 1 sudah berlaga. Namun di luar, ia bersikap sesopan mungkin. Reputasi Kartika sebagai mantan perwira Kopassus sudah santer terdengar, dan tatapan matanya jauh lebih tajam dan berbahaya dari desas-desus yang beredar. Tatapan seekor predator yang siap menerkam mangsanya. Apakah polisi memberitahu dulu sebelum menggerebek sarang penjahat, Kolonel? Tatapan tajam, Kartika menyapu asbak yang penuh puntung rokok dan tumpukan dokumen berantakan di atas meja. Ah, benar juga, Jenderal. Kalau begitu, izinkan saya menyiapkan teh. Tidak perlu. Potong Kartika tegas sambil mengangkat tangan putihnya. Ia tidak duduk, melainkan terus menatap Kolonel Budi. Laporan mengenai merosotnya disiplin dan penyelewengan dana logistik di brigade ini terus masuk. Saya datang untuk melihatnya langsung. Terutama dari resimen Anda, banyak sekali cerita kotor yang menarik. Alis Kolonel Budi berkedut. Ia memasang ekspresi pura-pura tersinggung. Penyelewengan? Itu salah paham besar, Jenderal. Tidak ada satuan yang lebih memperhatikan kesejahteraan prajurit selain kami. Anak-anak sekarang terlalu manja, latihan sedikit keras saja langsung mengadu. Salah paham atau kebenaran yang busuk, biar saya yang buktikan. Kartika melangkah mendekat, napasnya nyaris terasa di wajah Budi. Selama inspeksi, jangan coba-coba mengganggu saya. Semua dokumen yang diminta tim Itjen harus segera diserahkan. Jika ada satu saja yang hilang atau tercium bau manipulasi. Kartika berhenti sejenak. Maka yang akan Anda tanggalkan bukan hanya seragam ini, tapi juga leher Anda. Paham? Begitu Kartika meninggalkan ruangan, Kolonel Budi membanting papan namanya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Dasar perempuan jalang. Baru dapat bintang sudah buta, Kopassus, persetan. Woi, Provost. Seorang provost masuk dengan wajah pucat pasi. Siap, Komandan. Panggil kepala juru masak sekarang juga. Kumpulkan semua staf administrasi. Bereskan semua pembukuan.
Kalau ada satu angka saja yang tidak cocok, kalian semua saya jebloskan ke sel. Budi melonggarkan dasinya dengan kasar. Ia sama sekali tidak tahu, di sudut langit-langit ruangannya, sebuah alat perekam super kecil berkedip merah, merekam setiap umpatannya. Dan di kegelapan koridor, Kartika Rinjani mendengar semuanya dengan senyum tipis yang terukir di bibir merahnya. Ia berbisik pelan pada ajudannya. Mulai operasinya. Tutup semua jalan keluar sebelum tikus kotor itu menemukan lubang untuk bersembunyi. Perburuannya telah dimulai. Senyap dan mematikan. Sore itu, Kartika berkeliling sendirian, menyamar. Ia menanggalkan seragam atasnya dan mengenakan kaos olahraga biasa. Dengan posturnya, ia tampak seperti seorang bintara atau pegawai negeri sipil yang cantik. Dengan topi yang menutupi wajahnya, ia menyelinap ke area merokok dan sekitar dapur, tempat para prajurit biasa berkeluh kesah. Dari tempat pembuangan sampah di belakang dapur, terdengar suara gerutuan prajurit. Ini sudah keterlaluan. Kemarin kita disuruh jadi kuli angkut pindahan rumahnya. Sekarang disuruh mengurus kebunnya? Memangnya kita ini budak? Jangan bicara lagi. Temanku minggu lalu disuruh bantu istri komandan bikin rendang untuk arisan, sampai punggungnya encok. Tahu imbalannya apa? Sebungkus Indomie. Gila. Uang makan kita juga katanya dipakai buat foya-foya di klub malam. Lihat saja makan siang tadi, lebih parah dari makanan anjing. Kuah bening berminyak tanpa sepotong daging pun. Makanan ternak pun lebih baik dari ini. Desis Kartika dalam kegelapan, merekam setiap keluhan mereka. Kejahatan Kolonel Budi begitu hina. Ia memperlakukan prajuritnya seperti binatang, bahkan tidak memberi mereka makan yang layak. Dia gagal total, bukan hanya sebagai komandan, tapi juga sebagai manusia. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil sedan Budi berhenti. Ia turun dan menunjuk-nunjuk ke arah tempat sampah. Hei, kalian pikir bisa santai-santai di situ? Cepat bergerak. Para prajurit bubar dengan panik. Budi menampar belakang kepala seorang prajurit dua yang bergerak lambat. Terdengar bunyi pukulan yang tumpul. Gerakanmu lambat sekali. Sini kau. Budi mencengkeram kerah bajunya. Kau pikir makan pakai uang pajak orang tuamu? Kau makan dari uangku. Anjing tidak tahu berterima kasih. Mata prajurit muda itu berkaca-kaca. Dari kejauhan, tatapan Kartika menjadi sedingin es. Ia ingin sekali berlari dan mematahkan lengan Budi, tapi ia menahan amarahnya. Ini bukan saatnya untuk emosi, tapi logika. Yang ia inginkan adalah kehancuran total sang kolonel. Kamera tersembunyi di sakunya merekam semuanya. Kekerasan, pelecehan verbal, penyalahgunaan wewenang. Bukti-bukti fatal terus menumpuk. Malam harinya, di ruang kerja sementaranya, Kartika memeriksa bukti-bukti. Pembukuan ganda yang disita menunjukkan jejak penggelapan yang sangat jelas. Jumlah uang yang dikorupsi Budi mencapai ratusan juta rupiah. Jenderal, kami sudah mendapatkan rekaman CCTV dari klub malam yang sering ia kunjungi. Ini video saat ia berpesta dengan para kontraktor pemasok logistik, kata ajudannya sambil menyerahkan tablet. Dalam video itu, Kolonel Budi dengan wajah memerah merangkul pinggang seorang wanita pemandu lagu sambil mengacungkan segepok uang. Mengenakan seragam kebanggaan, ia justru menenggelamkan diri dalam nafsu yang memalukan. Tidak perlu dilihat lagi, kata Kartika dingin sambil menutup tablet. Besok pagi, kumpulkan semua personel. Kita akan menggelar upacara penghukuman untuknya di depan umum. Penghukuman umum? Ajudannya terkejut. Senyum misterius tersungging di bibir Kartika. Senyum yang sama seperti saat ia di Kopassus, tepat sebelum menghabisi musuh. Kita akan mencabik-cabiknya dengan pisau hukum dan peraturan. Dia akan merasakan bahwa seorang prajurit yang kehilangan kehormatannya lebih hina daripada mayat. Kegelapan menyelimuti markas Brigade 17. Namun di dalam keheningan itu, ada ketegangan yang terasa seperti badai yang akan datang. Kartika mencengkeram tongkat komandonya erat. Besok, bisiknya, petir penghakiman tanpa ampun akan menyambar tempat ini. Sebuah kilat pembersihan untuk membuang daging busuk dan menumbuhkan kehidupan baru. Kabut tebal menyelimuti lapangan upacara yang sunyi senyap. Pagi yang biasanya berjalan santai kini terasa dingin dan mencekam. Di atas mimbar, bukan Kolonel Budi yang berdiri, melainkan Brigjen Kartika dengan auranya yang mendominasi.
Tatapannya yang tajam menyapu sepatu-sepatu butut, bahu yang terkulai, dan wajah-wajah lesu para prajurit. Seluruhnya siap gerak. Suara Kartika yang jernih dan kuat membelah udara pagi tanpa memerlukan pengeras suara. Ribuan pasang sepatu bot serentak berderak. Di bawah mimbar, Kolonel Budi menggigit bibirnya dengan cemas. Matanya merah karena begadang semalaman memalsukan catatan dan membersihkan gudang. Laporan rutin kita lewati, kata Kartika. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Ia turun dari mimbar, langkahnya berderap di antara barisan prajurit. Ia berhenti di depan seorang prajurit satu yang kurus kering. Lengan seragamnya sudah usang, dan sol sepatunya sudah miring, menunjukkan kondisi yang menyedihkan. Sudah sarapan? Prajurit itu mengerjap kaget. Belum, Jenderal. Makan malam sudah. Menunya, sop. Maksud saya, semur tahu dan sambal. Barisan prajurit terdengar menahan tawa mendengar kejujurannya. Wajah Kolonel Budi memerah karena marah dan malu. Kartika mengangguk tanpa ekspresi. Sop? Deskripsi yang jujur dan tepat. Ia menatap prajurit itu. Kau butuh makan dan pakaian yang layak untuk bisa bertempur. Tapi dengan sepatumu yang seperti itu, jangankan melawan musuh, menopang tubuhmu sendiri saja sepertinya sulit. Kapan terakhir kau dapat jatah sepatu baru? Lebih dari 6 bulan yang lalu? Jenderal. Kepala Kartika perlahan berputar ke arah Kolonel Budi. Tatapan itu begitu dingin hingga membuat bulu kuduk Budi meremang. Kolonel, dalam laporan Anda tertulis bulan lalu seluruh prajurit sudah menerima sepatu tempur baru. Apa ingatan saya yang salah? Itu. Sepertinya ada kesalahan administrasi di bagian logistik, Jenderal. Akan segera saya periksa. Budi menjawab dengan gugup, keringat dingin membasahi pelipisnya. Kesalahan administrasi? Kartika menyeringai. Kesalahan administrasi? Atau kesalahan saat prosesnya masuk ke kantong belakangmu? Aku harus melihatnya sendiri. Sekarang juga. Sebelum apel pagi selesai, Kartika bergegas menuju dapur. Kolonel Budi mencoba menahannya, namun langkahnya tak terhentikan. Dapur itu terasa lembab dan tegang. Punggung para juru masak basah oleh keringat cemas. Di atas meja, hanya ada kuah pucat dan beberapa potong acar timun. Kartika berdiri di depan panci besar. Ia mengaduknya dengan sendok sayur, hanya serpihan tahu hancur yang terangkat. Tak ada jejak daging sama sekali. Ini yang kalian sebut sop daging? Bisiknya dingin. Panggil kepala juru masak. Seorang sersan kepala datang dengan napas terengah-engah. Siap, Jenderal. Tadi malam saya lihat di daftar logistik, ada 50 kg daging sapi masuk ke gudang. Apa daging sebanyak itu punya kaki dan lari di tengah malam? Atau masuk ke mulut seseorang? Kartika membanting sendok sayur itu. Suara logam beradu memecah keheningan. Ia menatap tajam ke mata sersan itu. Makanan ini dibeli dengan uang rakyat. Tapi yang kau sajikan ini adalah pakan ternak. Sampah yang bahkan binatang pun enggan memakannya. Maaf, Jenderal. Akan kami perbaiki. Aku tidak butuh permintaan maaf. Serahkan kuncinya. Kolonel Budi menyela dengan panik. Jenderal, mohon ikuti prosedur. Ini sudah melampaui wewenang Anda. Sebagai komandan brigade, saya juga punya harga diri. Kartika berbalik menghadapnya. Senyum mematikan tersungging di bibirnya. Harga diri? Apa Anda masih punya harga diri setelah membiarkan prajurit kelaparan dan memakai sepatu rombeng? Prosedur? Pasal 13 Peraturan Militer menyatakan seorang inspektur berhak memeriksa apapun jika tercium adanya penyelewengan. Sepertinya pengetahuan dangkal Anda tidak sampai ke sana. Atas isyarat Kartika, ajudannya maju membawa linggis. Mata Budi terbelalak ngeri. Di dalam gudang itu, ada sisa-sisa bahan makanan busuk dan bukti korupsi yang belum sempat ia sembunyikan. Di pojok, tumpukan uang tunai hasil manipulasi tersimpan di dalam brankas. Brak! Pintu gudang berhasil didobrak. Bau apek dan busuk langsung menyeruak. Isinya seperti neraka. Tumpukan kardus mie instan yang sudah lapuk, karung beras yang digerogoti tikus, dan di dalam lemari pendingin, bongkahan daging beku tak jelas yang diberi label daging sapi lokal kualitas 1. Kartika mengambil sebongkah daging itu dan melemparkannya ke ujung sepatu Budi, darah kehitaman merembes keluar. Jelaskan.
Ini wujud kesejahteraan yang kau banggakan itu? Wajah Budi pucat pasi. Wanita ini bukan sekadar melakukan inspeksi. Dia adalah malaikat maut yang datang untuk mencabut nyawanya. Pada saat yang sama, tim intelijen Kartika menggerebek kantor administrasi. Semua angkat tangan. Mulai sekarang, semua dokumen dan perangkat penyimpanan kami sita. Seorang staf kepercayaan Budi mencoba mengirim pesan singkat, tapi seorang perwira intelijen yang juga mantan anggota pasukan khusus dengan sigap memelintir tangannya. Jangan coba-coba menghilangkan barang bukti. Itu kejahatan serius. Ponsel itu jatuh ke lantai. Di layarnya yang retak, terlihat pesan yang belum terkirim, bakar semua pembukuan. Kembali ke dapur, Kolonel Budi yang terpojok mulai menunjukkan sifat aslinya. Ini semua salah paham. Anak buah saya yang melakukannya tanpa sepengetahuan saya. Saya hanya lalai dalam mengawasi. Tapi penggelapan? Jangan menghina pengabdian saya. Ia mencoba mengorbankan bawahannya. Wajah sersan kepala juru masak menjadi pucat. Ia sadar komandan yang ia percayai hendak menjadikannya kambing hitam. Kartika merangkul bahu sersan itu. Kau dengar? Komandanmu meninggalkanmu. Apa benar semua uang dan daging itu kau yang makan? Kalau kau menanggungnya sendiri, kau bisa dipenjara 10 tahun. Sersan itu langsung luruh ke lantai. Tidak, Jenderal. Saya hanya menjalankan perintah. Kolonel yang menyuruh saya memanipulasi catatan agar uangnya bisa diambil. Dia mengancam akan menghancurkan hidup saya bahkan setelah saya pensiun. Pengakuan itu membuat semua orang terkejut. Budi yang kalap berlari hendak menendang sersan itu. Bajingan gila. Namun tendangannya hanya mengenai udara. Kaki jenjang Kartika lebih dulu melesat, menendang tepat ke arah selangkangan Budi. Ark! Budi jatuh terguling dengan menyakitkan. Mengancam saksi dan percobaan penganiayaan. Tuduhanmu semakin banyak saja, kata Kartika sambil tersenyum dingin. Ia memberi isyarat kepada polisi militer. Bawa dia ke ruang komandan, awasi ketat jangan sampai tikus itu kabur. Sersan, kau ikut aku. Jika kau mengatakan yang sebenarnya, nyawamu akan kuselamatkan. Sersan itu menangis. Campuran antara lega dan takut. Budi yang terkapar di lantai menatap Kartika dengan tatapan ular. Perempuan jalang. Kau pikir punya bintang 1 bisa berbuat seenaknya? Kau tidak tahu siapa saja backingku di Mabes TNI? Akan kupastikan seragamu itu copot. Kartika mendekat dan berbisik di telinganya. Aku sangat menantikannya. Kumpulkan semua backingmu itu. Akan kuseret mereka semua ke penjara bersamamu. Semakin besar permainannya, semakin aku bersemangat. Saat Kartika berbalik, ia tak lagi peduli pada umpatan Budi, tapi senyumnya memudar. Budi hanyalah ekor dari sebuah organisasi besar. Kini, akar-akar busuk yang bersembunyi di kegelapan mulai mengincarnya. Dari jendela ruangannya, Kartika menatap barisan prajurit di lapangan. Pemandangan itu menyulut api amarah di hatinya. Akan kubasmi mereka semua sampai ke akarnya, batinnya sambil membuka sebuah amplop rahasia. Di dalamnya, ada daftar nama perwira tinggi yang terlibat dalam lingkaran setan Budi. Ini bukan sekadar investigasi. Ini adalah perang suci yang ia mulai untuk membasmi parasit yang menggerogoti tubuh bangsa. Mayor Yuda. Siap, Jenderal. Malam ini, kita akan memotong urat nadi Budi. Gudang kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, tempat buku besarnya disembunyikan. Lokasinya sudah kau pastikan? Sudah, Jenderal. Tapi dijaga ketat oleh preman bayaran? Bibir Kartika menyeringai. Preman? Di depan mantan anggota Kopassus? Mereka pikir bisa main pukul-pukulan? Senjata api itu kemewahan. Kita akan ajari mereka sopan santun dengan tangan kosong. Malam itu, di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta, sang penyihir es Kartika Rinjani memulai perburuan mematikannya. Babak pertama telah dimulai. Perang yang sesungguhnya sudah di depan mata. Hujan turun begitu deras seolah langit Jakarta telah bocor. Di balik jas hujan hitam, mata Brigjen Kartika berkilat tajam. Di seberang pagar kawat berduri, sebuah papan nama berkarat bertuliskan Samudera Logistik tergantung miring. Itu adalah sarang pencucian uang dan tempat penyimpanan barang-barang militer curian milik Budi. Jenderal, 2 penjaga di pos depan, 4 patroli, bersenjata pipa besi, bisik Mayor Yuda.
Kartika mengangkat pinggiran topinya yang basah. Tatapannya lebih dingin dari hujan. Menyerang warga sipil memang merepotkan. Tapi jika mereka menyerang lebih dulu, kita punya alasan pembelaan diri yang bagus. Yuda, kau tutup pintu belakang. Jangan biarkan satu tikus pun lolos. Tapi, Jenderal, masuk sendirian terlalu berbahaya. Melawan preman kampung saja butuh bantuan? Itu memalukan nama Kopassus. 5 menit sudah lebih dari cukup. Kartika melempar jas hujannya dan menyatu dengan kegelapan. Ia mengenakan seragam taktis hitam ketat yang menonjolkan fisiknya yang atletis. Dengan gerakan lentur, ia melewati pagar dan menyusup ke area peti kemas. Dari sela-sela kontainer, terdengar suara tawa para penjaga. Si Budi itu katanya dapat untung besar lagi, ya? Tentara ternyata lebih jago maling. Sialan, tapi kenapa malam ini rasanya merinding? Ya, saat salah satu dari mereka menyalakan korek api, sebuah tangan putih muncul dari kegelapan. Sisi tangan Kartika menghantam lehernya dengan telak. Pria itu jatuh tanpa suara. Temannya baru saja akan membuka mulut, tapi Kartika sudah berada di depannya. Sikutnya menghantam ulu hati, dan tendangan rendahnya mematahkan kakinya. 4 pria berbadan besar lainnya keluar dari sebuah gudang, sambil menyeret pipa besi. Mereka mengepung Kartika. Melihat siluetnya yang ramping, mereka tertawa cabul. Cuma perempuan? Neng, lebih baik pulang saja sebelum badanmu lecet. Saat tatapan mesum mereka menyapu tubuhnya, kilat mematikan terpancar dari mata Kartika. Tanpa ragu, ia memelintir pergelangan tangan pria terdekat. Terdengar bunyi tulang patah yang mengerikan. Pria itu jatuh berlutut, dan Kartika menggunakan punggungnya sebagai pijakan untuk melompat, mendaratkan lututnya tepat di rahang pria di belakangnya. 2 pria yang tersisa mundur ketakutan. Jajangan mendekat. Dasar monster. Tapi tidak ada ampun di mata Kartika. Gerakannya singkat, brutal, dan mematikan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, semua pria itu tergeletak di lantai, mengerang kesakitan. Kartika mencengkeram kerah pemimpin mereka. Kunci kantor, desisnya. Di dalam kontainer kantor yang pengap, sebuah brankas besar menarik perhatiannya. Setelah membukanya, di antara tumpukan uang, ia menemukan sebuah buku bersampul kulit merah. Isinya adalah catatan rinci setiap kejahatan Budi Santoso. Uang sogokan dari pemasok catering, keuntungan dari pengadaan seragam, dan yang lebih mengejutkan, aliran dana suap ke para petinggi yang melindunginya. Ini bukan sekadar bukti. Ini adalah bom nuklir yang bisa meledakkan kartel busuk di tubuh militer. Yuda, situasi aman. Amankan semuanya. Sisanya serahkan ke polisi, kata Kartika melalui radio komunikasi. Ia memasukkan buku merah itu ke dalam seragamnya. Hujan deras seolah mendinginkan tubuhnya yang memanas. Budi Santoso hanyalah permulaan. Keesokan paginya, suasana di Brigade 17 terasa berbeda, kabar penahanan Kolonel Budi menyebar cepat. Namun, ketegangan itu segera berubah menjadi kegembiraan yang tak tertahankan. Saat sarapan, para prajurit terbelalak melihat nampan mereka. Kuah bening yang biasanya mereka makan kini penuh dengan potongan daging sapi. Aroma nasi goreng spesial dengan telur mata sapi memenuhi seluruh ruangan. Gila, ini beneran? Ada acara apa hari ini? Seru seorang prajurit. Dari sudut ruangan, Kartika memperhatikan pemandangan itu dengan puas. Di sebelahnya, Sersan kepala juru masak duduk dengan cemas. Sersan, panggil Kartika pelan. Mulai sekarang, kalau protein di menu ini berkurang 1 gram saja, maka ototmu yang akan kupaksa berkurang. Mengerti? Siap, mengerti. Jenderal, akan saya laksanakan dengan segenap jiwa. Saat itu, seorang prajurit berjalan terpincang-pincang masuk ke ruang makan. Kakinya yang dibalut sepatu olahraga butut tampak diperban. Alis Kartika mengerut. Ia meletakkan sendoknya dan menghampiri prajurit itu. Ada apa dengan kakimu? Prajurit itu terkejut melihat 2 bintang di bahu Kartika. Prada Heru, Jenderal. Infeksi jamur parah, tapi ukuran sepatu tempur tidak ada yang pas. Maaf, Jenderal. Kenapa kau yang minta maaf? Mata Kartika menajam. Yang seharusnya minta maaf itu orang lain. Kepala logistik. Perwira logistik yang bersembunyi di sudut ruangan berlari tergopoh-gopoh. Keluarkan semua sepatu tempur baru dari gudang.
Ukur ulang kaki semua prajurit dan bagikan sebelum makan siang. Kalau stoknya kurang, pakai uang pribadiku untuk membelinya. Paham? Siap, laksanakan. Setelah perwira itu pergi, ekspresi Kartika melunak. Ia menepuk bahu Pradaheru. Kalau sakit, bilang. Jangan diam saja. Semua yang kalian pakai ini adalah hasil keringat orang tua kalian dan pengorbanan masa muda kalian. Tuntut hak kalian, itu adalah hakmu. Mengerti? Air mata menggenang di pelupuk mata Pradaheru. Dengan suara bergetar, ia berteriak. Siap, mengerti, Jenderal. Terima kasih. Keheningan menyelimuti ruang makan. Ratusan pasang mata menatap Kartika dengan penuh kekaguman. Saat ia berbalik untuk pergi, seseorang berteriak, kepada Jenderal, hormat. Gerak, brak. Suara itu seperti guntur yang menandai era baru. Itu bukan penghormatan karena paksaan, melainkan sebuah sumpah setia yang tulus dari hati. Kartika berhenti dan berbalik, membalas penghormatan itu dengan anggun. Makan yang banyak, katanya dengan senyum tipis. Sementara itu, di sel tahanan polisi militer, Kolonel Budi menggigiti kukunya dengan cemas. Ia mengeluarkan ponsel ilegal yang disembunyikannya dan menelepon seseorang yang disimpannya dengan nama Abang. Bang, ini saya, Budi. Aku sudah dengar. Perempuan bernama Kartika itu membuat masalah, kan? Benar, Bang. Dia sudah menemukan semuanya. Tolong selamatkan saya, Bang. Kalau mulut saya terbuka, kerajaan Abang juga bisa runtuh. Terdengar keheningan sejenak, lalu suara berat yang mengancam. Tenang saja. Aku sudah bicara dengan Pangdam. Kau cukup tutup mulut dan tunggu. Perempuan jalang itu tidak akan bisa menyentuhku. Setelah telepon ditutup, Budi tersenyum licik. Lihat saja, Kartika. Di hadapan kekuasaan para jenderal, kau hanya butiran debu. Saat itu, telepon di ruang kerja Kartika berdering. Di layar, tertera nama seorang mayor jenderal dari Mabes TNI. Selamat siang. Jenderal Kartika di sini, Kartika. Kau sudah gila, ya? Kau mengacaukan seluruh Brigade 17. Bentak suara di seberang. Saya hanya menjalankan inspeksi sesuai prosedur, Jenderal. Prosedur katamu? Menahan seorang perwira dan menghasut prajurit itu kau sebut prosedur? Lepaskan Kolonel Budi dan segera kembali ke Jakarta. Ini perintah? Perintah? Maaf, Jenderal, saya tidak bisa mendengarnya. Apa? Kau berani membangkang? Mata Kartika berkilat dingin. Ia membuka buku merah di atas mejanya. Jenderal, apa Anda ingat transaksi rahasia di sebuah lapangan golf di Sentul pada bulan Mei 2021? Satu set stick golf dan uang tunai 50 juta rupiah dari Kolonel Budi. Apa Anda sudah melupakan sentuhan manisnya? Keheningan total. Apa maksudmu? Buku besar Budi ada di tangan saya. Dan di sini, bukan hanya nama Anda, tapi juga nama-nama perwira tinggi lain yang tercatat dengan sangat rinci. Jika kotak Pandora ini saya buka ke media dan polisi militer, yang akan menanggalkan seragam dengan hina bukan saya. Tapi Anda, Jenderal, Kartika. Mari kita selesaikan ini baik-baik. Aku akan urus Budi, kau lupakan saja buku itu. Saya tidak kenal kompromi kotor. Budi akan diadili, dan semua nama di buku ini tidak akan luput dari pedang saya. Selamat siang. Kartika membanting gagang telepon dan mencabut kabelnya. Mayor Yuda, siapkan mobil. Kita ke markas Kodam. Kodam? Jenderal? Anda akan menemui Pangdam? Benar. Untuk membersihkan luka busuk ini, kita harus menemui kepala ularnya. Di depan ruang Pangdam, seorang ajudan mencoba menghalanginya. Tapi Kartika menerobos masuk. Seorang jenderal bintang 2 berdiri membelakanginya, menatap keluar jendela. Tidak punya sopan santun. Brigjen Kartika. Lebih baik tidak punya sopan santun daripada menginjak-injak hukum militer untuk menutupi aib. Panglima, jawab Kartika, sambil melemparkan buku merah dan alat perekam ke atas meja. Ini adalah kebusukan Kolonel Budi dan semua yang melindunginya. Nama anak buah kesayangan Panglima juga ada di sana. Pangdam membaca berkas itu dengan alis berkerut. Wajahnya mengeras. Apa maumu membawanya padaku? Mengancamku? Bukan. Saya memberikan kesempatan terakhir bagi Panglima untuk bertahan.
Menjadi pahlawan yang membasmi Borok, atau jatuh sebagai pemimpin yang tidak kompeten. Besok pagi, semua bukti ini akan tersebar ke media dan kejaksaan. Tapi jika malam ini Panglima menindak budi, saya akan memastikan badai ini terlihat sebagai langkah pembersihan tegas dari Panglima. Setelah hening yang panjang, Pangdam menekan interkom. Panggil dan Pomdam dan Kepala Hukum Kodam. Tangkap Kolonel Budi Santoso dan semua yang terlibat. Aku pertaruhkan jabatanku untuk membereskan masalah ini. Kartika memberi hormat dengan sempurna. Terima kasih atas keputusan bijak Anda, Panglima. Saat Kartika meninggalkan markas Kodam, langit yang tadinya mendung mulai cerah. Ia menelepon Yuda. Budi jatuh. Robek seragamnya. Waktunya membawa dia ke neraka. Di selnya, Kolonel Budi masih berkoar-koar. Kalian tidak tahu siapa backingku? Hah? Saat itulah pintu sel terbuka dan Kartika muncul. Berisik sekali, Kolonel. Kartika. Beraninya kau. Para backingku tidak akan tinggal diam. Backing? Maksud Anda orang-orang yang ada di berita ini? Ajudan Kartika menunjukkan tablet. Di layar, terlihat Mayor Jenderal yang tadi meneleponnya sedang digiring wartawan. Terlibat korupsi alutsista, Maijen H. ditangkap. Mata Budi terbelalak. Tidak mungkin. Abang kesayanganmu sudah mengorbankanmu. Dia bilang ini semua kejahatan tunggalmu. Budi jatuh tersungkur. Tidak mungkin. Uang yang kuberikan padanya. Jadi, bekerja samalah. Satu-satunya jalan selamatmu adalah membongkar semua jaringan korupsi yang kau tahu, persetan. Tidak akan. Kau tidak punya bukti. Buku itu bisa saja palsu. Budi masih mencoba melawan. Yakin para prajurit akan takut untuk bersaksi. Saksi, jangan khawatir, kata Kartika dengan senyum dingin. Para prajurit yang kau injak-injak kini telah menjadi pedang paling tajam yang akan menusuk lehermu. Saat meninggalkan sel, Kartika memberi perintah pada ajudannya. Lindungi semua saksi kunci, terutama Sersan Kepala Juru Masak dan Prada Heru. Kunci mereka dengan pengawalan 24 jam. Siap, Jenderal. Tapi ada info kurang baik. Kakak ipar Budi, seorang ketua ormas yang terkenal kejam, mulai bergerak. Ormas? Kartika menatap langit yang kembali mendung. Beraninya sampah masyarakat berkeliaran di sekitar markas militer. Siapapun yang menghina martabat prajurit, akan kuhabisi dengan tanganku sendiri. Malam itu, firasat Kartika terbukti. 2 mobil van hitam berhenti di gang sepi dekat pintu belakang markas. Belasan pria berbadan kekar turun. Target mereka adalah mobil yang ditumpangi Sersan Kepala Juru Masak. Hajar dia sampai cacat. Biar mulutnya tidak bisa bicara lagi, kata pemimpin mereka. Tiba-tiba, lampu jalanan padam. Dari kegelapan, sesosok bayangan muncul. Kartika, ini area terbatas sipil. Pergi selagi bisa. Siapa kau? Ibu-ibu tentara sok jagoan? Salah satu dari mereka melayangkan pukulan. Kartika dengan mudah menghindar, memelintir lengannya, dan membantingnya ke aspal. Pertarungan itu lebih mirip tarian maut. Pukulan dan tendangan Kartika mendarat dengan presisi mematikan di titik-titik lemah lawan-lawannya. Dalam 5 menit, semua preman itu terkapar. Kartika mencengkeram kerah pemimpin mereka. Sampaikan pada Budi. Gara-gara ulah bodohnya ini, masa hukumannya di penjara akan bertambah 5 tahun. Sirene polisi militer meraung di ujung gang. Mayor Yuda dan pasukannya datang, amankan semua dan serahkan ke polisi. Pelanggaran wilayah militer, percobaan penyerangan, tuduhannya rangkai saja, perintah Kartika. Ia menghampiri Sersan Kepala Juru Masak yang gemetar di dalam mobil. Kau lihat, selama aku ada, sampah seperti mereka tidak akan bisa menyentuhmu sehelai rambut pun. Jadi, jangan takut di pengadilan nanti. Di belakangmu ada aku, dan seluruh angkatan darat. Air mata haru membasahi pipi Sersan itu. Siap? Terima kasih Jenderal. Kartika kembali ke markas. Masih ada satu tahap terakhir. Menyeret Budi ke pengadilan dan memastikan kehancurannya. Di dalam sakunya, sebuah USB berisi rincian rekening bank Budi terasa dingin. Itulah pukulan telak yang akan mengakhiri segalanya. Ruang sidang mahkamah militer penuh sesak. Semua orang ingin menyaksikan kejatuhan Kolonel Budi Santoso. Terdakwa,
dengan seragam tahanan, duduk dengan kepala tertunduk. Wajah angkuhnya telah hilang, digantikan oleh penyesalan yang terlambat. Terdakwa Budi Santoso, apakah Anda mengakui semua tuduhan, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, penganiayaan, dan penyuapan? Saya mengakui sebagian, Yang Mulia. Tapi penggelapan? Tidak. Itu hanya fleksibilitas anggaran untuk operasional satuan. Semua untuk prajurit saya. Cemoohan meledak dari kursi pengunjung. Bohong. Untuk perut buncitmu, bukan kami. Jaksa militer berdiri. Di sampingnya, Brigjen Kartika berdiri sebagai saksi ahli. Yang Mulia, kami memiliki bukti tambahan yang sangat menentukan. Layar di ruang sidang menyala, menampilkan bukti transfer dari rekening Budi untuk biaya kuliah anaknya di luar negeri dan tagihan kartu kredit dari klub-klub malam mewah. Semua dibayar dengan uang makan prajurit. Ini yang disebut untuk prajurit? Suara Kartika menggema. Daging dan buah yang seharusnya mereka makan, berubah menjadi biaya sekolah dan hiburan malam yang bejat. 2 saksi dihadirkan, Sersan Kepala Juru Masak dan Prada Heru. Dengan suara bergetar namun tegas, mereka menceritakan semua perlakuan keji yang mereka alami. Prada Heru bahkan menunjukkan foto memar di tubuhnya. Bahkan madu pemberian ibu saya pun dirampasnya. Dia bilang, "Buat apa anak sepertimu minum ini? Memangnya mau kuat di ranjang? Saya datang untuk membela negara, bukan menjadi budak komandan." Ruang sidang dipenuhi isak tangis. Itu semua bohong. Mereka bersekongkol. Kartika yang merayu mereka. Teriak Budi kalap. Kartika berjalan mendekatinya. "Kolonel, jika kau memang seorang laki-laki, seorang prajurit, tatap mata mereka dan katakan kau tidak bersalah." Budi hanya bisa menunduk malu. "Terdakwa," lanjut Kartika, menatap hakim, "telah mengkhianati negara. Borok ini harus dipotong habis. Mohon jatuhkan hukuman yang setimpal." Hakim mengetuk palu. Terdakwa Budi Santoso terbukti bersalah dan telah mencoreng kehormatan militer. Menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara, pencabutan semua pangkat dan tunjangan, serta pemecatan tidak dengan hormat. 7 tahun? Uangku? Budi meraung seperti binatang saat diseret keluar oleh polisi militer. Di luar gedung, para prajurit menyambut Kartika seperti pahlawan. Kepada jenderal, hormat. Grak. Teriakan mereka tulus, penuh kekaguman. Kartika tersenyum. Matanya tertuju pada Prada Heru, yang kini telah menjadi prajurit 1 dan mengenakan sepatu tempur baru yang mengkilap. "Kakimu sudah sembuh?" "Siap, jenderal." "Rasanya seperti berjalan di atas awan," jawab Heru dengan wajah memerah. Kartika menggenggam tangannya erat. "Terima kasih sudah bertahan. Karena napas kalianlah, aku dan negara ini ada." Air mata jatuh di pipi Heru. "Terima kasih, jenderal. Terima kasih karena tidak membiarkan kami dalam kegelapan." Saat mobil Kartika menjauh, para prajurit masih berdiri dalam posisi hormat. "Jenderal, tujuan selanjutnya?" "Menteri Pertahanan sudah menunggu untuk upacara penganugerahan penghargaan," kata Mayor Yuda. Kartika menggeleng. "Penghargaan tidak penting. Aku sudah merasakan kepuasan terbesar di tempat tadi." Ia membuka secari kertas yang diberikan Heru saat bersalaman tadi. "Jenderal adalah pahlawan abadi kami. Kami mencintaimu." Segenap prajurit Brigade 17, putar balik, perintahnya. "Kemana, jenderal?" "Ke garis depan. Masih banyak prajurit di luar sana yang kedinginan dengan sepatu butut. Pembersihan ini belum selesai." Mata Kartika kembali berkilat berbahaya. "Yuda, target kita selanjutnya?" Yuda tersenyum sambil menginjak pedal gas. "Jawa Barat, jenderal. Laporan menyebutkan ada masalah logistik peralatan musim hujan di sana." Mobil hitam itu melesat menembus kegelapan malam. Dimanapun Kartika Rinjani menjejakkan kakinya, cahaya keadilan akan menyala. Dia adalah legenda hidup Angkatan Darat, petir yang tak akan pernah padam. Kejatuhan Kolonel Budi dan para jenderal di lingkaran setannya mengguncang seluruh institusi militer. Tapi bagi Kartika, ini barulah permulaan. Akar kejahatan itu jauh lebih dalam dan lengket. Di sebuah geria tawang mewah di kawasan SCBD, Jakarta, seorang pria tua berambut putih dengan 3 bintang di pundaknya menyesap whisky mahal.
Dia adalah Letnan Jenderal Suryo Wibowo, Kepala Badan Logistik TNI. Gara-gara perempuan sialan itu, reputasiku hancur. Kita harus membungkamnya. Tapi Jenderal, semua bukti sudah dipegang olehnya. Bukti hanya kertas kosong jika saksinya mati, desis Suryo. Dia mengincar seorang perantara yang tahu semua rahasiaku. Kita harus mendapatkannya lebih dulu. Seorang pria berjas mahal masuk. Seorang pembersih profesional. Sudah temukan di mana tikus itu bersembunyi? Intel kami melaporkan tim Kartika akan menyergapnya di sebuah motel murah di kawasan Mangga Besar malam ini. Bibir Suryo menyeringai dingin. Bagus. Habisi perantara itu, lalu jebak tim Kartika seolah mereka yang melakukannya. Tuduh mereka dengan perampokan dan pembunuhan. Dengan begitu, Kartika akan terkunci. Di tempat lain, di sebuah rumah aman, Mayor Yuda melapor pada Kartika. Jenderal, kami temukan perantaranya. Di Mangga Besar, kita harus bergerak sekarang. Kartika menatap peta konstelasi korupsi di dinding. Ini jebakan. Terlalu mudah. Mereka ingin memancing kita keluar. Ia mengambil pistol dari laci. Yuda, kau dan tim masuk lewat depan, buat keributan. Aku akan menyusup dari belakang. Target mereka bukan aku, tapi kau. Mereka ingin memotong tangan dan kakiku. Malam itu, saat tim Yuda mendobrak pintu motel, sebuah granat asap meledak. Di tengah kekacauan, Kartika sudah melompat masuk melalui jendela dari lantai 2. Di dalam, 2 pria kekar sedang menyiksa sang perantara. Pertarungan brutal terjadi di ruangan sempit itu. Salah satu pisau penyerang berhasil menyayat pinggang Kartika. Namun rasa sakit itu justru membuatnya semakin fokus. Ia melumpuhkan keduanya dengan efisien dan brutal. Yuda, bawa perantara ini keluar. Ini jebakan. Teriaknya, polisi, bukan polisi militer, datang ke lokasi. Kartika melompat keluar jendela dan menghilang di telan malam. Keesokan harinya, media meledak. Oknum perwira pasukan khusus lakukan penyerangan brutal terhadap warga sipil. Kartika dan timnya dituduh melakukan perampokan. Markas Besar TNI langsung menjatuhkan skorsing padanya. Brigjen Kartika, serahkan lencana Anda dan tunggu di rumah sampai komite disiplin memutuskan nasib Anda. Kartika menerima surat itu tanpa ekspresi. Tapi di matanya, api balas dendam berkobar semakin panas. Bagus. Sekarang aku bisa bermain dengan caraku sendiri. Di dalam sakunya, sebuah USB yang ia temukan di lantai motel terasa dingin. Benda yang dicari-cari oleh Letjen Suryo kini ada di tangannya. 3 hari kemudian, Kartika yang seharusnya berada dalam pengawasan ketat, sudah berada di sebuah bengkel mobil tua di pinggiran Jakarta. Ia menyelinap keluar dengan menumpang truk sampah. Jenderal, luka Anda, kata Yuda cemas. Hanya goresan. Kartika membuka laptop. Isi USB ini adalah seluruh rekening haram dan aliran dana yang dikelola oleh Suryo. Uangnya mengalir ke perusahaan konstruksi fiktif milik kroni-kroninya. Tapi ini hanya salinan, tidak akan kuat di pengadilan. Karena itu kita butuh buku besar aslinya, dan pengakuan dari mulut Suryo sendiri. Kartika menunjuk sebuah lokasi di peta. Sebuah villa mewah di puncak. Malam ini, Suryo akan mengadakan pesta untuk merayakan kemenangannya, menyingkirkanku. Kita akan datang tanpa diundang. Malam itu, sebuah truk catering berhasil masuk ke area villa yang dijaga ketat. Dari dalam kotak pendingin ikan tuna, Kartika keluar dengan seragam taktis hitam dan pistol berperedam. Menyamar sebagai koki, ia masuk ke ruang pesta dan berhasil menempelkan alat penyadap di bawah meja Suryo. Angkat gelas kalian, teriak Suryo. Untuk kejatuhan si Jalang Kartika. Dan untuk semua uang proyek yang akan masuk ke kantong kita. Perempuan itu, beberapa hari lagi akan ada berita kecelakaan tragis yang menimpanya. Itu adalah bukti yang dibutuhkan. Pembunuhan berencana. Kartika meledakkan granat asap. Di tengah kepanikan, ia muncul, menodongkan pistol ke kepala Suryo. Pestanya baru saja dimulai, Jenderal. Saat para pengawal Suryo hendak bergerak, sirene meraung-raung. Tim dari Inspektorat Jenderal TNI dan puluhan wartawan yang dihubungi Kartika menyerbu masuk. Kilatan kamera menangkap pemandangan memalukan. Para jenderal berpesta pora dengan wanita penghibur di tengah kepulan asap. Kartika merobek tanda pangkat dari seragam Suryo.
Tanda pangkat ini terlalu berharga untuk sampah sepertimu. Di luar villa, Yuda tersenyum. Kemenangan mutlak, Jenderal. Belum, jawab Kartika menatap langit malam. Ini baru ekornya. Kita masih harus memotong kepala ularnya. Kepala ular itu adalah Danang Prakoso, seorang mantan perwira tinggi intelijen yang banting setir menjadi mafia proyek militer. Dialah dalang di balik semua ini, dan buku besar asli yang berisi dosa-dosa terbesar ada di brankas di geria tawangnya di puncak gedung Prakasa Tower. Malam itu, Kartika menyusup seorang diri melalui saluran ventilasi. Di lantai 63, pertarungan terakhir terjadi. Ia melawan belasan pengawal bayaran paling elit. Dengan tangan kosong dan sebatang tongkat teleskopik, ia melumpuhkan mereka semua dalam pertarungan brutal yang menguras tenaga. Ia mendobrak pintu ruangan Danang. Pria itu gemetar ketakutan di depan brankasnya. Buka, perintah Kartika dingin. Setelah brankas terbuka, terungkaplah bukti kejahatan yang telah menggerogoti TNI selama 1 dekade. Saat itu juga, helikopter tim khusus yang dipanggil Kartika tiba di atap gedung. Situasi terkendali. Tangkap semuanya, perintah Kartika, menatap matahari terbit yang mulai menyinari Jakarta. Matahari palsu telah tumbang, dan matahari yang sesungguhnya mulai bersinar. Pembersihan besar-besaran terjadi. Puluhan jenderal dan ratusan perwira dipecat dan dipenjara. Media menjuluki Kartika Ratu Baja. Namun, ia menolak semua publisitas dan kembali ke Brigade 17 untuk terakhir kalinya. Pemandangannya sudah jauh berbeda. Para prajurit kini berlatih dengan semangat membara, wajah mereka cerah dan penuh harapan. Di hadapan ribuan prajurit, Kartika meminta maaf. Sebagai senior, saya minta maaf karena kami terlalu lama membiarkan kalian menderita di tangan para koruptor. Ia menghampiri prajurit satu Heru. Bagaimana kakimu? Sudah sembuh total, Jenderal. Berkat sepatu dari Jenderal, saya bisa berlari lebih kencang. Kartika tersenyum hangat, senyum seorang kakak. Ia menggenggam tangan Heru, tangan yang kasar dan kuat. Terima kasih sudah bertahan. Tiba-tiba, sebuah teriakan memecah keheningan. Kepada Jenderal Kartika Rinjani, hormat. Grak, brak. Teriakan ribuan prajurit itu adalah sebuah sumpah. Sumpah bahwa mereka akan menjaga kehormatan yang telah dikembalikan olehnya. Di tengah gemuruh itu, Kartika membalas hormat, matanya berkaca-kaca. Air mata kebanggaan ini terasa lebih berharga daripada darah yang pernah ia tumpahkan di medan perang. Saat mobilnya meninggalkan markas, ia membuka secari kertas pemberian Heru. Jenderal adalah pahlawan kami. Selamanya. Yuda. Tujuan kita selanjutnya? Kemana, Jenderal? Ke perbatasan. Di suatu tempat di sana, pasti masih ada prajurit yang kedinginan. Pembersihan ini belum selesai. Mobil itu melesat menembus malam, menuju pertempuran berikutnya. Karena bagi Kartika Rinjani, sang penyihir es, sang Ratu Baja, perang melawan ketidakadilan tidak akan pernah berakhir.